Halo semuanya, saya Nadia Primastia dari Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Hari ini saya mau bahas tentang dua produk dan jasa bank yang kekinian, yaitu kris dan pinjaman digital. Kenapa saya bahas dua produk ini? Karena menurut saya dua hal ini sudah menjadi bagian dari keseharian dan apalagi untuk generasi digital seperti kita. Yuk langsung saja kita bahas satu-satu. Nah, kita tahu sekarang segalanya serba digital, mulai dari belanja, bayar makan, sampai ngurusin keuangan. Nah, dunia perbankan juga ikut nih bertransformasi supaya bisa ngikutin gaya hidup masyarakat yang makin cashless dan mobile. Sekarang, bank tidak hanya menjadi tempat nabung atau nyimpen uang aja, tapi udah jadi bagian dari ekosistem digital yang praktis dan fleksibel. Nah, produk pertama yang mau saya bahas adalah KRIS. Kepanjangannya adalah Quick Response Code Indonesian Standard. KRIS adalah standar QR Code yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan ASPI atau Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada tahun 2019. Jadi, dengan satu QR Code saja, kita bisa bayar pakai aplikasi apapun, entah itu dari mobile banking maupun e-wallet seperti GoPay, OVO, ShopeePay, dan Dana. Kris ini adalah produk bank yang paling saya suka karena benar-benar praktis, tinggal scan pakai HP, gak perlu repot bawa uang tunai atau nanya-nanya rekening ke penjualnya. Bahkan sekarang ini saya hampir nggak pernah bawa dompet, ya paling cuma uang 2000-an aja untuk parkir. Selain itu, transaksi juga aman karena semua data terekam di aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pembayarannya juga cepat, cocok banget buat gaya hidup kita yang serba instan. Nah, dan yang paling keren, kris ini bisa dipakai di mana-mana, dari kafe, pasar, warung kelontong, supermarket, transportasi umum seperti KRL. Bahkan saat ini kris udah bisa dipakai di luar negeri loh. Bahkan saat ini kris udah bisa dipakai di luar negeri loh. Sudah bisa dipakai di Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, buat UMKM, Kris juga sangat membantu karena mereka bisa terima pembayaran digital tanpa perlu mesin edisi yang harganya cukup mahal. Jadi, usaha kecil juga bisa ikut merasakan manfaat digitalisasi. Lalu, Kris juga bantu pemerintah untuk mendorong cashless society dan meningkatkan inklusi keuangan biar semua orang punya akses ke layanan keuangan modern. Nah, produk kedua yang mau saya bahas adalah pinjaman digital atau sering disebut digital lending. Ini adalah layanan pinjam uang secara online tanpa harus datang ke bank. Cukup lewat aplikasi atau website, isi data, upload dokumen, dan tunggu proses verifikasi, semua bisa dilakukan dari rumah, bahkan dari kasur. Keunggulan utamanya tentu saja kecepatan dan kemudahan. Prosesnya cepat, dananya bisa cair dalam hitungan menit atau jam. Nah, bahkan beberapa platform tidak memerlukan jaminan. Cukup iktp aja dan data diri. Cocok banget buat kebutuhan darurat atau modal usaha kecil. Dan biasanya ada banyak pilihan tenor dan bunga yang bisa disesuaikan dengan kemampuan kita. Terus buat kalian nih yang PNS atau pegawai swasta, biasanya tiap bank punya program pinjaman yang bunganya lebih kecil dari bunga pinjaman pada umumnya. Syaratnya, bank payroll gaji kalian harus sama seperti bank tempat kalian meminjam. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, bisa hubungi CS bank masing-masing aja. Tapi kita juga harus hati-hati nih, karena sekarang banyak juga pinjaman ilegal yang nggak terdaftar di OJK. Risiko bunganya tinggi, penagihannya kasar, dan penyalahgunaan data pribadi itu nyata. Jadi solusinya pastikan kita pinjam di bank resmi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Kalau saran saya, pakai bank-bank konvensional yang memang sudah berdiri lama aja dari dulu, kayak BRI, BCA, BSI, Mandiri, BNI. Dan yang paling penting harus selalu baca syarat ketentuan sebelum mengklik ajukan. Nah, dari sini kita bisa lihat nih kalau kris dan pinjaman digital adalah bentuk inovasi dari perbankan yang relevan banget buat kita hari ini. Bikin hidup lebih gampang, transaksi lebih aman, dan akses keuangan yang lebih merata. Tapi tentu saja, kita juga harus bijak dalam penggunaannya biar manfaatnya bisa maksimal. Segitu saja presentasi dari saya. Semoga informasi tentang kris dan pinjaman digital ini bermanfaat dan bisa jadi insight buat kita semua dalam menghadapi era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.